Syukur kepada Allah yang telah merawat dan menumbuhkan gereja Tuhan GKJ Karangpandan, sehingga tepat pada hari ini Jumat 9 September 2022 kita bersama boleh merayakan hari ulang tahun kelima GKJ Karangpandan sebagai gereja yang mandiri dan dewasa. Memang pada hari ini secara khusus kita tidak mengadakan ibadah syukur, namun kita akan bersama-sama melaksanakannya nanti hari Minggu 11 September 2022 pukul 7 pagi. Namun pada hari ini kita akan bersama-sama berefleksi, merenungkan bagaimana kasih Allah telah menumbuhkan gerejanya. Kita bersama akan menghayati sebuah tema di dalam hari ulang tahun kelima ini, yakni gereja yang sehat dan bertumbuh. Karena itu jemaat yang terkasih, marilah kita memulai refleksi kita pada hari ini dengan pengakuan bahwa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Demikianlah sabdanya di dalam 1 Yohanes 3 ayat yang pertama. Sungguh besar kasih-Nya yang telah mengangkat kita menjadi anak-anaknya dan menyatukan kita menjadi keluarga di dalam kasih-Nya pula, di dalam persekutuan keluarga GKJ Karangpandan. Karena itu marilah kita bersama menyatakan syukur kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat 161, Segala Kemuliaan. Kita pujikan bait yang kedua. Segala kemuliaan bagimu penebus, suara anak-anak memuji Dia.
Bersama kita bersatu di dalam doa. Saya hantarkan. Ya Allah, syukur kami nyatakan kepada Engkau, karena kasih-Mu yang besar Engkau nyatakan kepada jemaat-Mu GKJ Karangpandan. Yang pada hari ini Tuhan berkati kami boleh merayakan hari ulang tahun pendewasaan GKJ Karangpandan yang ke-5. Tuhan sendiri yang menolong dan memberkati kehidupan kami sehingga kami terus bisa bertumbuh. Dan kami meyakini melalui firman Tuhan yang akan kami terima dan refleksi yang boleh kami lakukan, kami boleh ditolong untuk menghayati bagaimana semestinya kami hidup di dalam keluarga gereja di mana Tuhan sudah menempatkan kami. Kami siap menerima sabda Tuhan, tolonglah kami ya Tuhan. Amin. Jemaat yang terkasih, sebagai landasan perenungan kita pada hari ini, kita akan membaca Efesus pasal yang ke-4, ayat yang ke-11 sampai dengan yang ke-16 yang demikian. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanyalah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Seorang pendeta yang terkenal dengan buku tulisannya yang berjudul The Purpose Driven Life, yakni Rick Warren, menyatakan di dalam bukunya demikian: sebuah keluarga gereja membantu Anda mengembangkan otot-otot rohani. Sekali lagi saya ulangi, sebuah keluarga gereja membantu Anda mengembangkan otot-otot rohani. Pastinya Bapak Ibu mengetahui bagaimana olahraga, seperti misalnya kita nge-gym atau jenis olahraga apapun, itu akan membuat otot-otot fisik kita menjadi semakin kuat dan tubuh kita semakin sehat. Secara rohani, gereja atau keluarga orang-orang percaya yang menyatu di dalam satu kesatuan lembaga gereja, itulah yang menjadi sarana yang membuat otot-otot rohani kita itu bisa bertumbuh, bisa berkembang, bisa menjadi kuat. Hal ini jelas menunjukkan bahwa pertumbuhan, kekuatan, ketahanan iman itu sangat bergantung dengan persekutuan kita di dalam komunitas anak-anak Allah atau yang kita sebut sebagai gereja.
Gereja bisa digambarkan sebagai ruang kelas. Kalau Bapak Ibu menggambarkan atau membayangkan ruang kelas, di sana adalah tempat untuk belajar, tempat untuk kita berelasi dengan teman-teman sekolah, saling belajar, saling bisa menambahkan pengetahuan, menambahkan wawasan, menerima pengajaran dari sang guru. Nah, itulah gereja. Tetapi juga di dalam penggambarannya, gereja itu juga bisa digambarkan sebagai ruang laboratorium, di mana di sana terjadi praktek-praktek dari pelajaran atau pengajaran yang kita terima. Misal kita belajar tentang kasih, Allah sudah memberikan kepada kita hukum kasih. Kita mempraktekannya di dalam kehidupan kita bersama sebagai gereja Tuhan. Maka gereja bisa disebut juga sebagai laboratorium di dalam pertumbuhan iman kita. Ya, gereja adalah sarana Tuhan untuk memberi pertumbuhan bagi anak-anaknya. Sebagaimana yang tadi kita baca di dalam Efesus 4 ayat yang ke-16. Bahwa daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Kita disebut sebagai tubuh Kristus yang sedemikian rupa tersusun, dan setiap kita punya peran, punya tugas, punya bagian kita masing-masing. Dan apa yang menjadi kadar bagian kita atau kadar pekerjaan kita, pelayanan kita yang kita kerjakan itu akan sangat bermanfaat bagi jemaat yang lain, bagi anggota gereja yang lain, ketika kita mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Dan sementara kita mengerjakan itu, kita pun juga akan bertumbuh. Terlebih ketika kita mengerjakannya di dalam kasih, karena kita mengingat bahwa gereja itu sebagai satu keluarga. Nah, jemaat yang terkasih, dengan memandang, dengan menghayati akan sabda Tuhan ini, ada beberapa hal yang perlu kita renungkan, kita refleksikan pada hari ini, tepat di dalam peringatan hari ulang tahun yang ke-5 GKJ Karangpandan ini. Yang pertama yang perlu kita renungkan, apakah kita sungguh-sungguh meyakini bahwa GKJ Karangpandan, gereja tempat kita beribadah saat ini, tempat kita disatukan menjadi anggota tubuh Kristus, tempat kita bersama-sama bersekutu di dalam kumpulan orang percaya. Betulkah gereja itu kita anggap sebagai keluarga kita? Sudahkah jemaat memandang satu dengan yang lain sebagai keluarga? Sudahkah kita mengenal betul jemaat satu dengan yang lainnya? Selayaknya keluarga, sudahkah kita melakukan peran kita di dalam keluarga tersebut? Apa saja perannya? Tentu saja mengasihi, melayani, berbagi, dan berbagai hal bentuk pekerjaan pelayanan sesuai dengan bagian kita masing-masing. Sudahkah kita kerjakan? Sudahkah peran kita sebagai keluarga itu kita lakukan? Renungkan itu baik-baik di dalam hidup kita. Dan yang kedua, yang perlu kita renungkan, apakah selama 5 tahun kita menjadi gereja dewasa, pelayanan kita bersama sungguh-sungguh telah menjadi sarana pertumbuhan bersama? Apakah kita hanya berkutat kepada program-program, kegiatan-kegiatan, tapi betulkah program-program dan kegiatan-kegiatan itu menumbuhkan iman kita? Mari kita melihat, merefleksi, pertumbuhan apa yang telah kita rasakan. Perbedaan apa kita saat ini dengan 5 tahun yang lalu, ketika kita pertama kali menjadi gereja yang dewasa, baik secara pribadi
maupun sebagai kesatuan gereja. Pertumbuhan apa, perubahan apa yang telah kita rasakan. Renungkan dua hal itu dengan baik dan kiranya kita betul-betul ditolong. Kita merefleksi, kita mengoreksi pemikiran kita tentang bagaimana hidup bergereja. Dan pada akhirnya kita akan dimampukan untuk bertumbuh di dalam relasi kekeluargaan di dalam gereja Tuhan, khususnya di GKJ Karangpandan. Pertanyaan yang penting sekali, sudahkah kita bertumbuh? Amin. Mari kita merenungkan refleksi renungan kita pada hari ini di dalam saat teduh. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah, syukur kami nyatakan. Karena kasih-Mu saja kami dipersatukan menjadi bagian di dalam anggota tubuh Kristus. Sebagai satu keluarga di GKJ Karangpandan. Sungguh itu anugerah, sungguh itu kasih karunia dan kami mensyukuri itu. Ya Tuhan, sebagai bagian di dalam keluarga ini, mampukan kami memandang jemaat satu dengan yang lain sebagai keluarga kami, yang lebih dewasa sebagai orang tua, sebagai kakak, yang lebih muda sebagai adik, sebagai anak, yang seumur sebagai rekan, sebagai sahabat, sebagai saudara. Tuhan, mampukanlah kami menyatakan kasih yang tulus, menunjukkan pelayanan yang sungguh-sungguh, dan berbagi hidup kami dengan jemaat, dengan keluarga kami di GKJ Karangpandan ini. Dan mampukanlah kami juga bertumbuh di dalam iman kami, bertumbuh di dalam pelayanan kami, bertumbuh di dalam watak kami, bertumbuh di dalam segala hal. Sehingga kami semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Dan jemaat-Mu GKJ Karangpandan semakin boleh menyatakan kerajaan Allah di tempat di mana Tuhan menempatkan kami. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan pertumbuhan gereja-Mu ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Hidup kami adalah milik-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan kami juga mau berdoa sebagaimana Tuhan mengajarkan kepada kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mensyukuri kehidupan bersama kita sebagai keluarga dengan menyanyikan kidung jemaat 249, Serikat Persaudaraan. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhan-Mu. Bersama-sama majulah ikut
kedua. Serikatmu tetap teguh di atas alasan, yaitu satu Tuhanmu dan satulah iman, dan satu juga baptisan, dan Bapa satulah, yang olehmu sekalian dipuji disembah. Terpujilah Tuhan yang telah mengikat kita menjadi satu di dalam GKJ Karangpandan. Mari bersama-sama kita menyatakan pengakuan iman kita kepada Tuhan di dalam pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bersama-sama kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Amin.